Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita pertama dimudahkan oleh Allah bangun dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah salat subuh. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai ayat yang ke berapa ya? Tentang kerajaan sihir ya. Bentar ya, saya tak golek no. Bentar. Oh iya, bentar. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ya. Ini tentang sihir ya. Ayat 102 dari Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Para jamaah sekalian, ayat ini panjang sekali ya. Sebelum saya urai satu persatu ayat ini, maka yang pertama yang harus dipahami bahwa para nabi itu dikasih oleh Allah mukjizat sesuai dengan zaman yang dihadapi. Sekali lagi, para nabi itu dikasih mukjizat oleh Allah sebagaimana umat yang dihadapinya, zaman yang dihadapinya itu kayak apa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu adalah berkembang suatu ketabiban kala itu. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dikasih oleh Allah mukjizat, yaitu tentang ketabiban yang belum dicapai di zamannya. Apalagi menghidupkan orang yang mati, kemudian menjadikan orang yang buta itu kemudian bisa melihat. Ya. Lalu kemudian di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkembang tentang syair-syair, ya, sehingga mereka yang dianggap syairnya bagus mendapatkan tempat digantungkan syairnya itu di dinding Ka'bah sebagai penghormatan. Namanya ta'liqat atau mu'allaqat. Maka kemudian Al-Quran diturunkan adalah untuk melumpuhkan, melemahkan itu semuanya. Maka ketika Al-Quran itu turun, maka betapapun mereka masih kafir, tapi mereka sudah mulai malu untuk menggantungkan syair-syair mereka di dinding Ka'bah. Nah, di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, kala itu adalah berada di wilayah Babilonia, Mesir kuno, dan pusatnya saat itu adalah di wilayah sekitar negerinya Saddam Hussein. Negerinya Saddam Hussein di mana itu, Pak? Nah, di dekat Tigris itu. Nah, para jamaah sekalian, maka perkembangan begitu luar biasa ilmu sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Semuanya mantra-mantra, sihir-sihir itu semuanya dilumpuhkan dan dikumpulkan mantra-mantranya. Dan Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang dimana para jin, semuanya para jin itu tidak ada yang tidak tunduk akan perintah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Intinya ketika di zaman Nabi Sulaiman, maka persoalan sihir itu selesai. Paham ya? Sudah enggak ada lagi. Bahasanya sekarang itu apa? Kalau model PSBB gitu ya. Terus ke anak meneh. Seliwer-seliwer sihir itu sudah enggak ada lagi. Karena para jin semuanya ditundukkan oleh Allah untuk nurut pada perintah Nabi Sulaiman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika para jin itu yang diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istananya, ada yang ahli penyelam di antara mereka para jin itu, lalu kemudian disuruh untuk mengambil batu-batu yang indah yang ada di dasar laut itu. Dan di antara mereka ada arsitek, ahli bangunan, banna'in wa ghawwas. Dalam bahasa Al-Quran, banna, yaitu orang yang ahli di dalam arsitek membangun bangunan yang indah. Wa ghawwas, dan mereka tersebut itu juga ahli untuk menyelam itu. Jadi jin itu bahkan tempat kerajaan jin itu adalah di laut. Sekali lagi, tempat kerajaan jin itu di laut. Nah,
para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka tersebut itu asyik diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istananya, maka kemudian mereka tidak tahu kalau sekiranya Nabi Sulaiman tersebut itu sudah meninggal dunia. Mereka enggak tahu. Para jin itu enggak tahu kalau Nabi Sulaiman yang memerintah mereka tersebut sudah meninggal dunia. Baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal dunia ketika rayap itu memakan tongkat yang digunakan oleh Nabi Sulaiman kala itu untuk bertumpu. Jadi Nabi Sulaiman itu duduk sambil bertumpu ke tongkat. Pada saat itu Allah mewafatkan dalam kondisi duduk itu, sehingga tidak jatuh. Maka ketika rayap itu makan tongkat, kira-kira lama enggak itu? Betul lama. Baru setelah rayap ini memakan tongkat Nabi Sulaiman, maka kemudian jatuh tersungkurlah Nabi Sulaiman, baru tahu jin itu bahwa kalau Sulaiman sudah meninggal dunia. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Saba, surah yang ke-34 pada ayat yang ke-14. Coba kita lihat dulu ya, sebelum melihat ini. Ini kalau tidak tahu kronologi ayat ini, moro-moro jeblos ayat ini, tidak nyaman jenengan memahami. Ya. Surat 34 pada ayat yang ke-14. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jin itu wis ngerti sembarang kalir, bohong. Tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Falamma qadayna, maka ketika qadayna kami putuskan, alaihi atas Nabi Sulaiman al-mauta mati. Jadi ketika Allah memutuskan Nabi Sulaiman meninggal dunia, apa kata Allah? Ma dallahum, tidak ada yang menunjukkan mereka para jin itu ala mautih, atas kematian Nabi Sulaiman. Tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Illa dabbatul ard, melainkan dikarenakan apa? Karena dabbatul ard, binatang yang merayap di bumi, yaitu rayap itu ta'kulu min sa'atah, yang memakan min sa'atahu, tongkat Nabi Sulaiman. Ketika tongkat itu sudah dimakan, maka kemudian alat tumpunya itu sudah rapuh, maka kemudian apa? Falamma kharra, maka ketika kharra, jatuh tersungkur Nabi Sulaiman, tabayyanat, maka jelaslah al-jinnu oleh jin, allau kanu ya'lamunal ghaib, sekiranya mereka para jin itu mengetahui hal-hal yang gaib. Andai kata jin itu mengetahui hal-hal yang gaib, ma labithu fil adzabil muhin, tidaklah mereka tinggal dalam suatu azab yang menghinakan. Jadi jin itu jangan dianggap tahu perkara yang gaib, tidak. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib illallah. La ya'lamul ghaib illallah.
Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Jin itu hanya berupaya untuk mencuri informasi-informasi yang ada di langit. Percakapan-percakapan para malaikat itu mereka berupaya untuk mencuri dengar. Namun para jin tersebut itu selalu dikejar apa? Dikejar oleh syihabim mubin. Jadi oleh bola api, yaitu yang dikatakan bintang itu. Kalau di dalam surat apa Al-Mulk ada kalimat walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih waja'alnaha apa? Rujuman lisyayatin. Ya. Kami hiasi langit yang rendah itu dengan bintang gemintang dan kemudian kami jadikan bintang gemintang itu rujuman lisyayatin, pelempar daripada setan, yakni jin yang ingin mencuri dengar info-info yang di atas. Info-info itu terkadang dia dapati satu info tetapi dibalut dengan kebohongan, itulah yang kemudian diturunkan kepada para dukun-dukun itu. Paham ya? Para dukun itu kok jin yang sudah kabarnya itu sudah enggak jelas, sehingga dukun itu adalah WGJB, wong gak jelas belas. Paham ya? Loh, sing dukune WGJB wong gak jelas belas, apa maneh sing marani? Apa maneh sing marani? Tambah ora jelas belas itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukup ini ya. Jadi ini pengawal daripada ini. Nah, ketika kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam meninggal dunia, maka jin itu sudah arek wis mati. Paham ya? Maka kemudian mereka itu membuat isu, membuat fitnah. Jin itu kemudian tampil menyerupai manusia sempurna dengan menyatakan bahwa Sulaiman itu kerajaannya megah, kerajaannya kuat dan berkembang, bahkan yang namanya negeri Sabah itu adalah terakuisisi, jadi tergabungkan itu negeri Sabah yang dipimpin oleh Bilqis itu. Nabi Sulaiman itu kerajaannya begitu besar karena Nabi Sulaiman itu menggunakan kekuatan sihir. Coba, mana buktinya? Mana buktinya? Jin itu menunjukkan rampasan-rampasan apa dulu? Rampasan-rampasan jadi mantra-mantra itu kemudian yang dikumpulkan itu diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Coba bongkaran itu. Begitu dibongkar, ya memang ada peti kumpulan mantra-mantra. Tetapi itu sebetulnya adalah bikinan mereka yang rampas oleh Nabi Sulaiman. Tetapi mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman itu adalah menggunakan sihir. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlus syayatin, apa-apa yang dibaca oleh setan-setan. Setan-setan di sini itu adalah para tukang sihir, yaitu para jin tadi itu, ala mulki Sulaiman, di saat kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, walakinna syayatin, tetapi setan-setan itulah, para jin-jin itulah, itu mereka yang kafaru, mereka yang kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa, mereka itu mengajarkan an-nasa, manusia, as-sihra, sihir. Bahasa Arab itu gini Bapak Ibu, kalau allama yu'allimu itu artinya mengajar. Allama yu'allimu, orang yang mengajar namanya mu'allim. Tapi kalau itu kata dasarnya madinya itu adalah ta'allama ya ta'allamu, itu artinya belajar. Ta'allama
Yata'allamu belajar. Orang yang belajar namanya muta'allim. Muta'allim. Maka ada sebuah kitab yang ini pasti dipakai di pesantren-pesantren terutama Indonesia. Nama kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim. Jadi proses belajar mengajar, ya. Jadi ada suatu tata aturan bagi orang-orang yang belajar itu untuk mematuhi yang di dalam kitab itu ada fasal-fasal. Al-faslu faslun utawi iki fasal. Saya dulu mulai belajar itu kelas 5 SD itu. Kelas 5 SD itu. Ta'limul muta'allim. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka para syaitan-syaitan, para jin itu mengajarkan kepada manusia as-sihra, sihir. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan 'alal malakaini atas kedua malak. Kedua malak itu ada yang menerjemahkan dua malaikat, ada yang menerjemahkan bahwa ada orang yang baik, tampilannya baiknya itu kayak malaikat. Yang ada di mana? Babila, yang ada di negeri Babilonia, Mesir kuno termasuk Irak, Baghdad itu, ya. Nah, di sana pusatnya. Hingga sekarang itu terkenal itu ambu-ambu apa? Ambu-ambu sihir di sana itu. Nah, kemudian apa? Harut wa Marut. Dua malak tadi itu adalah Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya Harut dan Marut itu mengajarkan min ahadin, dari salah seorang, hatta yaqula, sehingga Harut dan Marut itu berkata, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Intinya begini, wis ta ojo, aku iki fitnah bagi kalian, ojo meksa belajar sihir padaku. Tetapi apa? Begitu dipaksa gitu, lalu kemudian apa? Fayata'allamuna, maka kemudian mereka berhasil belajar minhuma, dari keduanya Harut dan Marut itu, ma yufarriquna, apa-apa yang bisa memisahkan bihi, dengan sihir itu, bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya. Loh, sihir itu bisa begitu, Bapak. Oleh karena itu ngapunten, jadi Bapak Ibu yang kemudian posting fotonya, waduh, foto terbaru bojone wayu, dhek ganteng, ngapunten, itu rentan untuk terkena sihir itu. Apalagi kemudian ana tanggane sampean, kancane sampean seweneng, weh bojone Pak Effendi kok wayu iki, wis aku ngesir ket biyen iki. Akhirnya kemudian dibacakanlah mantra-mantra, paham ya? Ketika keduanya kosong, Mbak. Ketika keduanya kosong, nggak nyambung sama Allah, masuk itu. Paham ya? Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang pasang foto di itunya, wis foto sing ngadep ketok gegeri wae lah. Ketok gegeri wae. Dan itu ya. Ya, sayu-ayu ku ge bojone wae. Nah. Jadi itu. Kenapa? Rentan sekali itu. Nah. Lalu kemudian setelah itu kemudian mereka berhasil belajar kepada Harut dan Marut itu, apa-apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina, kata Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka bidarrina, orang yang dapat menimbulkan kemudaratan, bihi, dengan sihir itu, min ahadin, dari salah seorang, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah.
Ya apa caranya kita ini tidak terkena sihir? Nah, Nabi itu mengajarkan. Nabi dulu pernah kena sihir, dijadikan oleh Allah terkena sihir untuk apa? Untuk supaya kalau umatnya terkena sihir, maka kemudian ada solusinya. Jadi kala itu Nabi terkena sihir itu melalui apa? Melalui sisir, ngerti sisir itu ya? Sisir itu kemudian ditanyakan oleh orang lain, ya, lewat pembantunya Nabi yang anak ini adalah anak Yahudi. Tetapi alhamdulillah mau meninggal dunia masuk Islam anak ini. Kala itu ada orang yang tanya, aku ingin tahu sisirnya Rasulullah. Maka kemudian ditunjukkan sihirnya, sisir Rasulullah itu, lalu kemudian diambillah rambut yang ada di sisir itu. Dan itulah dijadikan sebagai media sihir mereka. Nah, dengan membaca mantra-mantra tertentu, rambut tadi itu dibundeli, seret, dikasih simpul-simpul, seret, dikasih simpul-simpul, keret, kasih simpul-simpul, dret, diletakkan di sebuah sumur di situ, yang ternyata dampaknya luar biasa. Nabi terkena sihir itu. Dan kemudian turunlah sebuah dua ayat, dua surat ya yang dikatakan mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, sampai An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falaq itu artinya sesuatu yang terbelah. Falaqah, sesuatu yang terbelah. Artinya adalah waktu subuh itu adalah waktu yang membelah dengan munculnya fajar shadiq itu, maka itulah yang membelah antara pagi dengan malam. Paham ya? Maka waktu belahan itu munculnya fajar shadiq, inilah yang dikatakan falak. Dan sekaligus kalau sudah muncul fajar, maka bukan malam lagi, waktu berikutnya, tetapi sudah subuh. Subuh itu artinya pagi, bukan al-lail lagi. Paham ya ini? Nah. Lalu kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah kau ciptakan. Artinya dari kejahatan makhluk. Ya Allah, kau berlindung dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari buruknya atau kejahatan malam apabila telah gelap. Dan memang sihir itu lebih banyak itu dimunculkan dilancarkan waktu malam itu sampai kemudian subuh, ya. Oleh karena itu Nabi itu membaca surah Al-Falaq dan An-Nas itu, lalu kemudian simpul-simpul yang ada yang digunakan tadi itu lepas, dan setelah itu kemudian Nabi tersebut itu kemudian sembuh. Yang datang itu jadi malaikat Jibril itu meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Paham ya Pak ya? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Dan dari wa min syarrin naffasat, dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan ya mantra-mantranya, sihir-sihirnya, ya, min syarrin naffasati fil 'uqad, dalam ikatan simpul-simpul itu. Artinya apa? Tidak sekedar wanita yang tidak sekedar itu, Pak. Tetapi kemudian melancarkan kata-kata yang indah, rayuan-rayuan yang indah ke jenengan. Gimana? Kalau datang kepada jenengan seorang wanita cantik memberikan rayuan.
Halo? Hah? Gimana? Ngene. Oke. Iya. Berat Bapak. Wong calon nabi yaitu Nabi Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh ketika ada keinginan kuat dari Zulaikha tersebut itu untuk merayu Yusuf, menundukkan Yusuf, wa hamma biha. Dan Yusuf itu juga ada keinginan. Itu calon nabi. Lah apa meneh ngene-ngene iki? Aja gaya-gaya lah. Wes aku gak kirano katut bel gedes. Dia. Wong kadang ora sepiro ayu ae ya. Katut apa maneh? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian setelah itu wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari jahatnya orang yang hasud idza hasad, apabila dia melancarkan hasudnya. Waduh, bahaya, Pak. Jangan orang hasud itu, Pak, ojo ndelok arek cilik wae. Nggih, mungkin anak kecil, orang kecil. Tetapi dia kalau sudah hasud itu pinjam tangan, Mbak. Apa tuh orang hasud itu? Orang hasud itu adalah orang yang tidak setuju kalau ada orang lain menerima nikmat. Paham ya? Koncone bojone wayu-wayu dhek. Irungin delesep. Enggak apa namanya, ora terima itu. Awas. Endi bojomu? Hah? Semuanya teman-temannya, hah? Gitu. Awas kon. Hati-hati itu. Kalau orang itu sudah hasud, subhanallah, segala cara dia akan lakukan itu. Oleh karena itu wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kemudian setelah dibacakan semuanya Al-Falaq dan An-Nas itu, maka kemudian simpul-simpul itu sudah bersih. Dan kemudian sumur yang tadinya itu berubah warna seperti apa namanya, merahnya pacar, ngerti ya? Maka kemudian menjadi jernih lagi. Oleh karena itu Nabi itu adalah menganjurkan ketika kita mau tidur untuk membaca ayat kursi dan kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian dihembuskan, diusapkan ke seluruh tubuh kita, lalu kemudian kita ulangi 3 kali. Wake kadang itu durung nyampe terus ngantuk wisannya. Nah itu oleh karena itu disunahkan wudu ketika mau tidur. Nah sunah-sunah itulah yang kemudian insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari sihir tadi itu. Bahkan malaikat itu berebut untuk mencium orang yang semacam ini. Dan para malaikat mendoakan rahmat pada orang ini yang tidur dalam kondisi suci. Berdoa. Tapi mari mangan sak ngantuke kemudian ngiler coklat pisan, Mbok. Ya wegah malaikat itu lengur itu. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ndiku mau wa yata'allamuna ma yadurrum. Jadi sihir itu tidak bisa berfungsi kecuali dengan izin Allah. Siapa orang yang diizini adalah orang yang tidak nyambung dengan Allah, orang yang tidak berlindung pada Allah dari dari segala macam kejahatan. Oleh karena itu kenapa kalau kita keluar rumah kita dianjurkan baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka kemudian ketika
orang yang pergi dengan menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jawaban kepada mereka itu. Apa itu? Hudita, engkau diberi petunjuk. Wa wuqita, dan engkau diberi pemeliharaan, dilindungi oleh Allah. Kemudian wa kufita, dan engkau dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dampak dari membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika keluar tadi, maka Allah memberikan sesuatu kepada orang itu. Hudita, kau diberi petunjuk. Kemudian wa wuqita, dan engkau dikasih pemeliharaan. Wa kufita, dan engkau dikasih kecukupan. Insya Allah kalau jenengan itu begitu banyak berzikir, maka sihir kayak apapun yang dilancarkan dengan izin Allah, semuanya itu adalah tidak menimbulkan kemudaratan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak ada yang menimbulkan kemudaratan, ma'asmihi, kalau itu bersama namanya, nama Allah, syai'un, suatu apapun, fil ardi, di bumi, wala fis sama', dan apapun yang ada di langit, tidak ada yang bisa menimbulkan kemudaratan. Kalau itu adalah orang itu berjalan ma'asmihi, bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah itu adalah maha mendengar lagi maha dia mengetahui. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini panjang ya. Jadi oleh karena itu harus kronologinya itu saya terangkan dulu. Berikutnya, wa yata'allamuna, dan mereka itu belajar ma yadurruhum, apa-apa yang yang tidak memberikan ma yadurruhum, apa-apa yang memberikan kemudaratan kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan kemanfaatan. Itu sihir. Orang yang belajar sihir itu kafir, Bapak. Sekali lagi, orang yang belajar sihir itu kafir. Nanti kita akan tahu hadisnya. Lalu kemudian sihir itu ala yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada mereka itu. Orang-orang gunanya. Ya memang dulu ketika di pesantren kami, di desa kami itu banyak teman-teman dari Banyuwangian, Mbak ya. Dari Banyuwangian itu. Wah, itu kalau tengkar itu muncul apa? Muncul Banyuwangiannya itu. Dan kami dulu sempat kecil SD itu belajar gitu-gitu itu. Dengan anak-anak pesantren itu. Ya. Lah memang orang ngerti ya, soalnya belajar itu. Coba ilmu kekebalan ya iso. Ya. Tetapi kemudian setelah kita belajar ya tentang ilmu tauhid kala itu mulai diajarkan, mulai kata guru saya enggak ilok ndang tobato. Ya. Ndang tobato. Alhamdulillah belum balik waktu itu ya. Jadi belum balik. Nah, udah itu sudah mengenal itu. Menyebut nama-nama jin itu. Nama-nama jin itu. Passwordnya jin itu disebut-sebut itu. Ada itu semuanya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu semuanya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Lalu kemudian apa? Oleh karena itu ponakan kadang gudo itu. Lek ana wong sing garai ngono sampean niku ya apa? Lho lha apa? Ya, lek iso tong kosongan ya kosongan. Paham ya? Ndak usah katik gitu-gitu. Wong kosongan aja ndelosor kok. Ya. Jadi begitu. Sampai gudone gitu. Karena apa? Ponakan-ponakan itu tahu. Ya. Oke, berikutnya.
Walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, lamanishtarahu, sungguh orang yang menukarnya, orang yang membelinya, menukar apa sihir itu, malahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat kelak, min khalaq, dari bagian surga, kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia sampai mati itu adalah masih mengamalkan sihir, maka tidak ada tempat bagian bagi orang itu di surga. Malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh betapa buruknya apa yang mereka tukar bihi dengan sihir itu, anfusahum yakni diri mereka, laukanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kalimat an Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah olehmu as-sab'al mubiqat, yaitu 7 hal yang menghancurkan amal. Ay al-muhlikat, al-muhlikat yang menghancurkan daripada amal itu. Qalu, mereka para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa ma'hun, apa 7 hal yang menghancurkan amal itu ya Rasul? Yang pertama adalah asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah, maka habis apanya, Pak? Amalnya. Lain asyrakta, kata Allah, sungguh jika engkau tersebut itu mempersekutukan Allah, layah batanna amaluka, maka sungguh benar-benar hancurlah amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar menjadi dari kelompok orang-orang yang merugi. Itu dalam surah Az-Zumar ayat ke-65. Oleh karena itu, bagi orang yang syirik, melakukan kesyirikan sampai kemudian dia tidak bertaubat hingga mati, sekali lagi amaliyahnya tidak diterima oleh Allah. Paham ya? Amaliyahnya tidak diterima. Ada 3 hal kata Nabi. Salasun, ya. Ada 3 hal yang menjadikan la yanfa'u amal, yang tidak bermanfaat amal itu manakala ada 3 hal ini. Apa yang pertama? Al-isyraku billah, ketika orang itu mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, ketika orang itu durhaka sama ibu bapaknya sampai dia minta ampun, minta maaf kepada keduanya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah wal firaru aniz zahfi, yaitu lari dari kecamuk perang. Paham ya? Ini. Jadi termasuk ketika durhaka sama ibu bapak, sebaik apapun orang itu, orang iso mlebu swarga. Ya. Nah, para jamaah sekalian, kembali lagi dalam surah Az-Zumar tadi. Surah Az-Zumar mengenai mengenai syirik itu menghancurkan amal, ayat yang ke-65. Nanti bisa dilihat. Nah ini. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, ilal ladzina,
Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yakni para nabi, para rasul min qablika, dari sebelum engkau. Diwahyukan, apa isi wahyunya? Seluruh para nabi mendapatkan wahyu ini. La in asyrakta, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar lenyaplah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Beramal tapi tidak mendapatkan imbalan, dikarenakan syirik tadi. Yang kedua, apa itu hal yang menghancurkan amal setelah syirik? Adalah wasihru, yaitu sihir. Ketika orang itu ada melakukan sihir, sihir itu macam-macam, Mbak. Ada sihrul ain, ada sihrul ain, dengan menggunakan kekuatan mata. Ditelok pandang langsung nurut gitu aja. Ada enggak gitu? Nah, itu yang dikatakan ilmu gendam apa itu, ya. Itu hati-hati itu. Oleh karena itu kalau keluar rumah itu ndonga, ya, ndonga supaya gendam-gendam macam-macam itu tidak berefek kepada kita. Banyak berzikir, banyak berzikir. Nah, kemudian apa? As-sihr tadi. Ada sihrul bayan, Mbak. Ada sihrul bayan, sihir melalui penjelasan. Barang itu saja elek, Mbak. Tetapi kalau dia itu sudah ngomong, langsung wong-wong tertarik itu. Padahal itu adalah bujuk semuanya itu. Itu sihrul bayan. Jadi penjelasan yang mensihir. Paham ya? Kan ada orang itu, wah, kalau retorikanya itu luar biasa itu. Padahal itu semuanya salah. Itu hati-hati itu. Nah, ya Allah. Tapi ada sihrul ain. Wah, ini yang paling bahaya itu kalau matanya wanita yang melihat. Ting. Wah, rontok kabeh wis. Dompet melok rontok itu kalau wanitanya kling wayu gitu. Ya, wis udah logrok gitu. Yang berikutnya adalah apa yang menghancurkan amal itu adalah waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jadi membunuh jiwa, membunuh orang lain itu adalah haram. Apalagi orang itu beriman, Masya Allah. Kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu? Jadi orang yang ditugasi oleh oleh sultan untuk menjadi eksekutor bagi pembunuh. Nah, dia. Lalu kemudian orang yang terlibat menghukum rajam. Nah, yang ketiga itu adalah berperang. Ya berperang ya perang membunuh kan. Kan enggak usah ngomong begini. Sepurone ya kowe tak pateni ya. Kan enggak mungkin itu ya. Karena itu adalah perkara yang dihalalkan. Nah, berikutnya adalah wa aklur riba. Nah, hati-hati. Makan dari hasil riba itu menghancurkan amal. Jenengan amal kayak apapun itu enggak bisa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Mendirikan yayasan yatim piatu, tapi pengurus sing warak, sing sugih, sing lemu, anak yatime loh, hati-hati. Wat tawalli yaumaz zahf, yang berikutnya adalah lari dari kecamuk perang. Wa qadful muhsanat, dan kemudian menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita yang beriman al-ghafilat, yang wanita-wanita tersebut itu terkadang lalai. Jadi menuduh wanita-wanita baik berbuat zina itu bisa merontokkan amal-amal kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan belajar tentang makna sihir dari segi bahasa di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.